Bagaimana jika sebuah jet tempur paling canggih buatan Rusia tiba-tiba terlihat di salah satu pangkalan udara paling strategis di Indonesia? Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh kabar yang mengklaim bahwa pilot MiG-35 melakukan uji coba perdana di Lanut Iswahjudi, Jawa Timur. Informasi tersebut langsung memancing perhatian publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Indonesia diam-diam sedang menguji jet tempur baru? Atau hanya sekadar kabar yang dibesar-besarkan? Sebelum menyimpulkan, mari kita kupas seluruh faktanya hingga akhir video. Lanut Iswahjudi bukanlah pangkalan udara biasa. Pangkalan yang berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini merupakan salah satu basis utama TNI Angkatan Udara yang telah lama menjadi rumah bagi berbagai skuadron pesawat tempur Indonesia. Disinilah berbagai latihan tempur, pengujian kemampuan pilot, hingga operasi pertahanan udara sering dilaksanakan. Karena perannya yang sangat strategis, setiap aktivitas baru di Lanut Iswahjudi hampir selalu menjadi perhatian para pengamat militer, baik di dalam maupun luar negeri. Tak heran jika munculnya isu mengenai MiG-35 langsung menarik perhatian banyak orang. MiG-35 merupakan salah satu pesawat tempur paling modern yang pernah dikembangkan Rusia. Pesawat ini adalah penyempurnaan dari keluarga MiG-29 yang telah digunakan berbagai negara selama puluhan tahun. MiG-35 mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 2 kali kecepatan suara. Pesawat ini juga dilengkapi radar modern, sistem peperangan elektronik, kemampuan menyerang sasaran udara maupun darat, serta mampu membawa berbagai jenis rudal jarak jauh. Walaupun sering disebut sebagai jet siluman, sebenarnya MiG-35 bukan pesawat stealth generasi kelima seperti Su-57 ataupun F-35. MiG-35 lebih tepat dikategorikan sebagai pesawat tempur generasi 4,5 yang mengandalkan teknologi avionik modern serta kemampuan manuver yang sangat tinggi. Banyak analis menilai MiG-35 dirancang untuk menjadi pesawat tempur multirole yang efektif dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan jet tempur berat Rusia lainnya. Inilah bagian yang paling menarik. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia, TNI Angkatan Udara, maupun pemerintah Rusia yang menyatakan bahwa MiG-35 melakukan uji coba di Lanut Iswahjudi. Sebagian besar informasi yang beredar berasal dari unggahan media sosial dan video yang menggunakan judul sensasional. Dalam dunia pertahanan, kedatangan pesawat tempur asing biasanya melibatkan prosedur diplomatik, izin militer, hingga kerjasama antar negara yang umumnya akan diumumkan secara resmi. Karena itu, informasi mengenai uji coba MiG-35 di Indonesia masih perlu diperlakukan sebagai klaim yang belum terverifikasi. Meski demikian, isu tersebut tetap menarik karena menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap perkembangan kekuatan udara Indonesia. Indonesia sendiri saat ini sedang menjalankan program modernisasi besar-besaran. Selain memesan pesawat tempur Rafale dari Prancis, Indonesia juga terlibat dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 bersama Korea Selatan. Di sisi lain, TNI AU juga terus meningkatkan kemampuan pilot, sistem pertahanan udara, radar, hingga infrastruktur pangkalan. Semua langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memang sedang mempersiapkan kekuatan udara yang lebih modern untuk menghadapi tantangan di masa depan. Karena itu, setiap isu mengenai kedatangan pesawat tempur baru selalu menjadi perhatian publik. Apakah suatu hari nanti Indonesia akan kembali mengoperasikan pesawat tempur buatan Rusia? Ataukah seluruh fokus modernisasi akan diarahkan pada Rafale, KF-21, dan platform barat lainnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, hingga saat ini belum ada bukti resmi yang mengonfirmasi adanya uji coba MiG-35 di Lanut Iswahjudi. Menurut Anda sendiri, apakah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan MiG-35 sebagai bagian dari kekuatan udara masa depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe,
dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar dunia militer, teknologi pertahanan, dan perkembangan alutsista dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.